Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Semua bersuka cita sore hari ini, amin. Karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Kita mau tanggalkan setiap beban. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan hari demi hari Tuhan. Bahkan sampai detik ini kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Sore hari ini kami datang Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami lakukan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berdoa buat teman-teman kami yang belum tiba. Percepat langkah kaki mereka Tuhan. Untuk bersama-sama di tempat ini memuji meninggikan nama Tuhan. Segala roh-roh yang tidak kami inginkan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap meninggikan Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Dan rindu akan Engkau.
Mari jemaat katakan, kami mau jadikan Tuhan. Yes, Engkau dengar Tuhan. Engkau dengar Tuhan. Kami mau jadikan, kami mau serahkan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, mendengarnya Tuhan. Yes, kamilah bait-Mu Tuhan. Di mana Engkau ada, kami ada Tuhan. Yes, amin. Sekali lagi jemaat katakan, di hati ini kiara sekarang. Bait-Mu Tuhan, bukan yang lain, ini bait-Mu
Satu-satunya Allah yang kami sembah, satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya. Satu-satunya Allah yang kami sembah. Engkau mendengar sembah kami Tuhan. Engkau mendengar pujian kami Tuhan. Biar senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami yang sering melukai hati-Mu Tuhan. Malam hari ini, sore hari ini Tuhan, kami mau perbaharui komitmen kami Tuhan. Tujuan kami menyenangkan hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Biar semua boleh melihat ada Tuhan di dalam kami, ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Biar kami boleh mencerminkan kasih-Mu Tuhan. Sebab hidup kami bukan kami lagi Tuhan, tapi Engkau yang ada di dalam kami Tuhan. Kami katakan Engkau ada Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan, senantiasa ada di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami mau melekat erat padamu Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan, jangan lepaskan. Pegang erat kami Tuhan. Kami tidak mau jauh dari-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan, pegang tangan kami Tuhan. Kau melihat kerinduan kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan yang hadir sore hari ini Tuhan tanpa terkecuali. Mari sekali lagi sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kau melihat setiap kami Tuhan. Bahkan Kau melihat setiap hati yang luka Tuhan. Kau memulihkan, Kau
dalam hidup kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Lebih lagi kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Katakan Yesus dahsyat 3 kali. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan. Kita mau memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik Tuhan. Bahkan Engkau dahsyat, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan. Tidak berhenti kasih setiamu Tuhan, Engkau dahsyat, dahsyat dan dahsyat. Kami mau memberikan persembahan Tuhan.
mau berikan yang terbaik. Kami mau berikan hati yang penuh sukacita Tuhan. Biar boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati semua tangan-tangan yang memberi Tuhan. Bahkan yang tidak memberi sekalipun Kau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami bukan milik kami saja Tuhan. Tapi Engkau-lah yang mempunyai hidup kami Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Kami mau berserah penuh hanya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kiara pasikara. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, katanya. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku, katanya. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Kami mau berserah Tuhan. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari jemaat sekali lagi kita mau sama-sama bangkit berdiri. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Kami mau taruh Tuhan. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh
firman-Mu Tuhan. Kami rindu sabda-Mu Bapa. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami haus akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul sehati, maka Engkau hadir. Kami percaya kalau Engkau hadir, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang tertawan dibebaskan. Berfirmanlah hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu, dan anak-anak-Mu juga siap menerimanya. Pikiran sia-sia, kelemahan tubuh, hal-hal yang bukan dari Tuhan asalnya, yang berusaha menyabotase firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, salam Bapak Ibu. Saya percaya kita semua siap diberkati Tuhan. Amin. Dan katakan pada kanan kirinya, saya siap diberkati Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini dengan judul Hidup Maksimal dalam Rencana Tuhan. Jadi kita harus tahu setiap kita dipanggil oleh Tuhan karena Tuhan mempunyai rencana yang indah. Bukan hanya masuk surga, tentang surga udah selesai. Karena Yesus telah mati untuk menebus dosa kita semua. Tetapi tujuan Tuhan yang berikutnya adalah bagaimana kita menggenapi rencana Tuhan di bumi sehingga kita menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat. Amin saudara. Haleluya. Mari kita lihat dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini rencana Tuhan untuk saudara dan saya. Semua kita dalam rencana Tuhan. Mari kita baca 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, ini rencana Tuhan untuk kita. Nah saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap orang percaya. Amin. Agar rencana Tuhan digenapi, ada bagian kita dan ada bagiannya Tuhan yang harus sama-sama kita kerjakan. Jadi untuk mencapai rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita, ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Enggak semuanya bagiannya Tuhan. Karena Tuhan menghargai kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan juga tidak mau kita melakukan bagiannya Tuhan. Nanti kita enggak mampu saudara, kita enggak mungkin bisa. Tapi yang Tuhan mau adalah Tuhan melakukan bagiannya dan kita juga melakukan bagian kita. Makanya Alkitab kita tertulis perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa kok ditulis perjanjian? Karena di dalam Alkitab kita berisi janji Tuhan kepada kita. Amin. Janji Tuhan itu disertai dengan sumpah. Tuhan itu enggak bersumpah saja, dia menggenapi janji. Tetapi kenapa harus bersumpah? Supaya saudara dan saya percaya. Bayangin saudara yang ngasih, Tuhan saja sampai bersumpah. Kalau sampai anak-anak Tuhan gak percaya, udah keterlaluan saudara. Sekali lagi, Tuhan gak bersumpah saja, dia menggenapi janjinya.
apalagi dia bersumpah. Puji Tuhan. Ingat ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Saudaraku yang kasih, kita akan lihat berikutnya. Apa kita akan belajar, saudaraku yang kasih, ya, supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saya menampilkan satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Uzia. Ya, kita akan belajar ya, bagaimana kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 dan selanjutnya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Jadi Uzia itu jadi raja umur 16 tahun. Luar biasa saudara. Ya, dewasanya luar biasa. Kalau enggak dewasa enggak mungkin jadi raja. Ya, tentu sampai dia tetapkan jadi raja, berarti ada hal-hal yang positif yang masyarakat atau rakyat temukan di dalam dia. Sehingga layak untuk jadi raja meskipun umurnya baru 16 tahun. Ya. Berikutnya, saudaraku kita baca sama-sama. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Berikutnya, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Saya mau tanya tadi saudara kekasih, Uzia menjadi raja umur berapa tahun? 16 tahun. Saya tanya supaya saudara fokus. Memerintah selama berapa tahun? 52 tahun. Kalau saudara lihat raja-raja yang lain, ada yang memerintah 2 tahun. Udah enggak memerintah lagi karena dibunuh, karena perang kalah. Ya, tapi Uzia ini memerintah 52 tahun, itu luar biasa saudara kekasih. Ya. Dan di situ dikatakan saudaraku nama ibunya adalah Yekolya. Ini ibunya ini berarti luar biasa. Kalau anaknya luar biasa berarti ibunya lebih luar biasa. Ya. Cuma sayang nama ini saya nggak pernah dengar. Yang paling banyak nama pasaran adalah Esther. Yang paling banyak apalagi di Manado tiap gang ya namanya Yohanes. Ya, namanya Marce, namanya Ince, ya, Cece itu. Atau namanya Deborah. Tapi jarang saya dengar saudaraku wanita namanya Yekolya, padahal ini dia adalah wanita yang luar biasa. Puji Tuhan, ya. Yekolya itu nama ibu ya, jangan sampai saudara anaknya laki-laki namanya Yekolya. Karena dulu ada di Bali pendeta namanya Damaris, tapi bapak-bapak. Padahal Damaris itu perempuan, tapi jangan dikasih tahu ya. Itu pendeta, nanti dia nggak ngerti. Teman saya saudara ngasih dari Maluku, namanya apa? Nimrod. Oh, padahal Nimrod itu pemberontak kelas Wahid. Saudara. Makanya kalau kasih nama anaknya tuh lihat sejarahnya dulu sebenarnya. Ya, mari kita baca lagi. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini Uzia diberkati kenapa? Karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berarti setiap anak-anak Tuhan yang melakukan sesuatu yang benar tidak sia-sia. Ada upahnya. Amin. Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ini luar biasa. Dia punya ibu yang luar biasa tapi juga dia punya bapak yang luar biasa. Bapaknya siapa tadi namanya saudara? Amazia. Ya, terus ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Wah. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatu atau segala usahanya berhasil. Ini saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa.
kunci untuk berhasil dalam rencana Tuhan, saudaraku yang kasih, berhasil yang saya katakan berhasil menurut Tuhan. Kalau enggak berhasil menurut Tuhan untuk apa? Kalau berhasil menurut Tuhan itu secara holistik. Ya, berhasil rohaninya, berhasil jasmaninya, berhasil ekonominya. Jadi dalam segala sesuatu berhasil dalam standarnya Tuhan. Negara Cina itu berhasil, tapi berhasil yang di luar Tuhan. Ya, negara komunis. Saudara yang ngasih, kalau saudara pernah beberapa hari-hari ini ada di share, bapaknya korupsi, anaknya enggak ngelapor, anaknya dibunuh juga. Itulah negara komunis, saudara. Tapi berhasil di dalam Tuhan, itu di dalamnya ada keselamatan, ada damai sejahtera, diberkati dan menjadi berkat. Amin, saudara. Ya, kita mau berhasil di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita lanjutkan. Di situ dikatakan untuk usia dia berhasil, saudaraku, karena apa? Karena dia punya mentor yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Mentor yang punya pengaruh dalam hidup usia adalah, nah ini saudara. Jadi kenapa usia ini berhasil? Karena dia punya mentor yang luar biasa. Ya, mentornya dia itu siapa saja? Ya, kita lihat. Tadi sudah saya singgung, dia mempunyai ibu yang luar biasa, mama yang luar biasa. Dan mamanya mengarahkan anaknya untuk menghormati ayahnya. Jadi saudaraku, orang gak bisa langsung menghormati Tuhan. Harus dimulai dari hormat pada yang kelihatan dulu. Kalau seorang anak menghormati bapaknya, dia akan menghormati ibunya. Kalau anak menghormati bapaknya dan ibunya, mudah sekali dia menghormati Tuhan. Kalau anak gak menghormati bapaknya dan ibunya, gak mungkin dia bisa menghormati Tuhan. Urutannya seperti itu. Karena kalau yang kelihatan aja dia nggak bisa menghormati, apalagi Tuhan jelas nggak mungkin bisa. Jadi pengaruh seorang ibu itu sangat luar biasa. Nah, kalau tetangga kita seringkali dia mengangkat ibu itu luar biasa, sampai ada peribahasa apa saudara? Surga di bawah telapak kaki ibu. Lah telapak kakinya bapak berarti neraka. Itu karena mereka saking kagumnya pada ibu. Tapi saudara harus ingat, kalau seorang anak menghormati ibunya, belum tentu menghormati bapaknya. Tapi kalau seorang anak menghormati bapaknya, dia pasti menghormati ibunya. Bapaknya yang gak ngandung dia saja, bapaknya yang gak melahirkan dia saja, dia hormati, apalagi ibunya. Makanya tetangga kita dia mendidik anaknya lebih menghormati ibunya. Salah saudara. Seorang anak harus dididik menghormati bapaknya. Makanya ibu-ibu bagaimana caranya anakmu menghormati Tuhan. Ibu-ibu harus ajari anaknya menghormati bapaknya. Bagaimana anak menghormati bapaknya? Ibunya harus kasih teladan untuk menghormati bapak. Kalau istri menghormati suaminya, saudaraku, otomatis anaknya nanti akan menghormati ibunya. Karena dia perlu keteladanan. Kalau saudara makan kan tinggal nyendok nasi, lalu dimasukin mulut, kelihatan sederhana kan? Tapi kalau anakmu nggak pernah lihat orang yang masukin nasi dengan sendok ke mulut, nggak bisa saudara. Harus lihat dulu, baru anak kita bisa meniru. Saya kedatangan tamu dari Brasil. Orang hitam, orang negro. Waktu itu sedang acara doa puasa, duduk di bawah. Kalau menurut saya duduk di bawah itu kan sederhana. Apalagi orang Bali, orang Jawa biasa duduk bersila. Gak taunya orang Brasil gak bisa bersila. Jadi dia duduk, saudara ngasih, kakinya di depan begitu. Jadi kelihatannya bersila, kalau dia gak lihat orang bersila, dan nggak ada contoh, nggak bisa saudara. Saya tanya nggak bisa duduk seperti kami, nggak bisa.
Jadi saudara yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus itu anak menghormati Tuhan, ibunya yang pertama-tama harus mengajari anak menghormati bapaknya. Dan dikasih contoh sama ibunya. Saya punya ibu, saudara yang kasih, waktu itu masih belum Kristen. Ya, dan ibu saya buta huruf, saudara, dia tinggal di kampung. Kami anak-anaknya pernah nanya sama ibu saya. Saya bilang, Bu, ibu ini kok sayangnya dengan bapak luar biasa. Tapi bapak saya waktu itu sudah meninggal. Ibu ini sayang dengan bapaknya luar biasa. Cinta sama bapaknya luar biasa. Ya, kalau kasih makanan, siapkan makanan itu selalu diutamakan bapaknya. Terus kami tanya, berarti bapak itu baik sekali ya Bu ya? Ibunya jawab, kamu salah, bapakmu itu sebenarnya gak terlalu baik. Loh, kok ibu kok hormat banget dengan bapak? Ya iya, saya harus ngajari kamu hormat sama bapak. Loh, ibu kok gak pernah cerita kalau bapak itu dulu nakal? Ya jangan. Kalau saya cerita sama kamu, nanti kamu gak menghormati bapakmu. Kalau kamu gak menghormati bapakmu, kamu gak diberkahi Tuhan. Saya baru cerita seperti itu. Jadi saudara yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayo ibu-ibu didik anakmu untuk menghormati bapaknya, tapi harus dikasih contoh dari ibunya. Makanya kalau ada orang yang masuk di dunia LGBT, saudara yang kasih, itu bisa dimulai dari keluarga. Misalkan ada orang punya anak perempuan, tapi dia sering dengar, sering melihat ibunya sering dipukuli bapaknya. Setelah dia sering lihat ibunya dipukuli bapaknya, dia berpikir dalam hatinya, jadi perempuan itu lemah. Jadi perempuan itu tidak dihargai. Akhirnya anaknya memilih jalan menjadi tomboy. Dan akhirnya saudara kasih, dia bukan hanya penampilannya, dan akhirnya ada kelainan di sana, saudara. Jadi orang yang ada kelainan itu bisa dimulai dari keluarga. Demikian juga kenapa ada homo. Itu bisa dimulai karena apa? Karena suaminya itu enggak dihormati sama ibunya. Bahkan waktu saya di Kediri, ada seorang bapak yang mukanya bonyok, saudara, sini bengkak-bengkak, matanya pecah. Ini maksudnya pelipis matanya. Saya tanya, loh Pak, Bapak kan mukanya seperti kayak gitu, Bapak jatuh di mana? Saya enggak jatuh Pak Pendeta, saya diajar istri saya. Waduh, akhir zaman saudara. Jadi ada suami juga karena istrinya ini bela diri, saudara, ngasih jagoan bela diri. Jadi marah sama suaminya, berbuat salah, dihajar suaminya, saudara. Sehingga kalau dia mempunyai anak laki-laki, dia enggak pede jadi seorang laki-laki karena bapaknya enggak dihargai. Berarti laki-laki itu enggak berharga. Makanya banyak laki-laki akhirnya menjadi bencong, saudara. Menjadi homo. Karena apa? Karena dia pikir jadi laki-laki itu tidak berharga. Itu banyak yang lahir dari keluarga. Selain juga bisa karena pergaulan. Maka untuk itu tempatkan seorang wanita sebagaimana harus firman Tuhan katakan. Tempatkan seorang suami yang seharusnya bagaimana Tuhan katakan. Amin saudara. Amin. Jadi firman Tuhan katakan, kasihilah istrimu. Firman Tuhan juga katakan, tunduklah pada suamimu. Kalau kita melakukan itu jangan karena suami atau istri. Nanti kita mengalami kesulitan untuk menghormati dan mengasihi istri atau menghormati suami. Tapi saudara harus melakukan karena firman Tuhan yang memerintahkan. Kalau manusia yang memerintahkan, saudara bisa bantah. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan, kalau saudara enggak taat, saudara akan berhadapan dengan konsekuensinya. Tapi kalau taat, saudara dan saya akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Amin saudara. Dalam hidup ini saudara jangan fokus pada masalah, nanti saudara capek. Saudara akhirnya terpengaruh dengan permainan iblis. Masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Selama hidup akan ada masalah. Kalau saudara ngeresponi, saudara sibuk. Saudara capek ngurusi programnya iblis. Udah biarin aja, memang iblis itu jahat. Memang dia punya program banyak untuk hidup kita. Udah biarin aja. Kita fokus pada programnya Tuhan.
pada rencana Tuhan, maka hidup kita nggak capek. Kenapa? Firman Tuhan katakan ikut Tuhan itu enak dan bebanku itu ringan. Jadi kalau saudara ikut Tuhan kok nggak enak, itu berarti bebannya siapa yang saudara pikul. Kalau beban yang dari Tuhan itu enak dan ringan, amin. Coba lihat wajahnya kanan kirinya, dia enak nggak dah? Coba, kalau tersenyum itu berarti bebannya Tuhan yang dipikul. Coba lihat kanan kirinya. Ayo kasih tanya dia, selama ini yang kau pikul-pikul tuh bebannya siapa? Kok hidupmu berat banget gitu. Padahal ikut Tuhan tuh bebanku enak dan ringan. Ikut Tuhan tuh enak, melayani Tuhan tuh enak. Amin. Haleluya. Kenapa enggak enak? Karena kita fokus pada programnya iblis. Hidupnya pergumulan aja. Kalau nyanyi senengannya tentang pergumulan aja. Ya bukan salah saudaraku yang ngasih. Tapi harus saudara lebih banyak pujian yang berisi tentang pengagungan Tuhan. Amin. Saudara doa enggak doa masalahmu pasti diselesaikan oleh Tuhan. Sama dengan anak saya dengan saya, bapaknya. Saya pasti selesaikan kebutuhan anak saya. Saya bapak yang baik, apalagi bapak di surga. Bapak yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Aminnya kayak demonstrasi banyaknya. Ya. Jadi saudaraku yang kasih, mari kita didik anak kita bukan baik menurut logika, tapi betul-betul kita didik menurut firman Tuhan. Jadi saudaraku, istri saya, dia orang kesehatan, saya guru. Saya belajar tentang ilmu jiwa anak. Jadi saya lebih tahu dari istri saya. Pertama saya kaget kalau dia didik anak saya. Dia katakan, kamu gak boleh nakal. Kalau kamu nakal nanti gak nurut sama mama, kamu masuk neraka. Bahaya ini. Nah suatu saat saudaraku ngasih, ya dia agak bermasalah dengan mamanya. Karena minta apa mamanya nggak mau ngikuti gitu. Lalu anak saya ngomong apa? Mama ini nakal, nggak mau niruti anaknya. Mama nanti kalau mati masuk neraka loh. Mati saudara. Serem saudara gue ngasih. Jadi didik anak itu bukan hanya baik tapi benar. Benar menurut firman Tuhan. Jangan sampai kalau anaknya nakal, kalau harus berdoa, kalau nggak berdoa nanti Tuhan marah. Kamu harus baca firman, kalau nggak baca firman Tuhan marah. Lama-lama anaknya berpikir saudara, apa Tuhan tuh darah tinggi ya dikit-dikit kok marah gitu. Jadi harus benar, kamu harus baca firman Tuhan. Nah, karena apa? Kalau kamu baca firman Tuhan, kamu ngalami damai sejahtera. Kalau kamu baca firman Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Itu yang benar seperti itu. Jadi jangan mengintimidasi anak supaya anak nurut. Apalagi kalau belum tidur, mau tidur ditakut-takuti, itu namanya bully. Ya, orang lain kita nggak suka kalau membuli anak kita, tapi nggak sadar orang tuanya banyak membuli anak-anaknya. Sehingga anaknya menjadi takut. Bayangin saudara, kalau dia ditakuti, wewe gombel, takuti pocong, itu tidurnya nggak ada damai anak itu saudara. Jangan pernah membuli anak-anak kita. Motivasi mereka dengan kebenaran. Amin saudara. Puji Tuhan. Jadi yang membuat Uzia itu luar biasa. 16 tahun jadi raja dan 52 tahun memerintah karena dia punya mama yang luar biasa. Jadi peran keluarga itu dahsyat banget saudara. Makanya saudara dan saya harus punya waktu untuk anak-anak. Ingat, tatkala anak-anak kita kecil dihargai karena bapaknya, karena saudara. Tapi ingat saudaraku, tatkala anak kita jadi, orang tuanya akan dihormati karena anaknya saudara. Amin saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saya kalau ke kantornya istri saya, saudara ngasih. Nah, karena anak saya sering kali jalan dengan menteri, ya sering kali jalan dengan dirjen. Waktu saya ke kantor, waduh semua hormat saudara ngasih. Oh itu mama papamu ya, ini papamu ya. Puji Tuhan, saya dihargai karena anak saya. Memang betul kalau anak kita kecil dihargai karena kita. Tapi ingat tatkala kita didik dalam jalan Tuhan, orang tuanya dimuliakan karena anaknya saudara. Amin. Yang kedua, mari kita saudara yang ngasih, lihat sama-sama untuk mengingat saja. 3, 2, 1.
Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ini namanya ditampilkan ya, puji Tuhan. Kalau sampai ada nama ditampilkan satu di antara dua, dia jahat sekali atau dia baik sekali. Kita berharap kita baik sekali. Amin saudara. Haleluya. Yang kedua, mentor siapa yang membuat dia berhasil usia ini? Karena dia mempunyai mentor seorang ayah yang baik. Ayah itu saudara ngasih memberi keteladanan pada usia. Ya, dia memberi keteladanan. Dalam Ulangan kita akan lihat di sana, saudara kita melakukan bukan hanya karena baik, ya, tetapi karena itu memang perintah Tuhan. Mari kita lihat saudara. Ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan siapa? Ayahnya. Ayahnya yang memberikan keteladanan. Saya pernah ditanya sama teman-teman, Pak anaknya kok baik banget ya? Anaknya semua pelayanan, tidak ada yang rokok, tidak ada yang aneh-aneh. Bapak nasihati apa ya anaknya? Saya katakan, saya jarang nasihati anak Pak, apalagi anak sekarang. Gak suka dinasihati. Boleh nasihati anak kalau momennya tepat. Kalau timingnya tepat. Kecuali kalau kita baru sharing firman Tuhan, itu saatnya kita ngomongin anak. Jangan sampai anak sedang main futsal, sebentar berhenti. Papa mau ngomong, wow itu bisa terjadi pemberontakan. Orang lagi main futsal dinasihati sebenarnya. Jadi boleh, tetapi waktunya harus tepat ya. Yang paling enak nasihati anaknya waktu sharing firman Tuhan. Sharing dalam doa pagi, sharing waktu malam, kita bisa sharing dengan anak kita. Berikutnya, Ulangan pasal 5 ayat 16. Mari kita baca, 3, 2, 1. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Jadi kita menghormati karena perintah Tuhan. Kita mengasihi istri karena perintah Tuhan. Kita tunduk pada suami karena perintah Tuhan. Menghormati orang tua karena perintah Tuhan. Ya, kalau enggak perintah Tuhan, saudara bisa punya alasan. Ya kalau baik Pak, kalau enggak baik, Tuhan enggak bahas itu. Yang Tuhan bahas adalah saudara dan saya harus nurut perintah Tuhan. Supaya kita mengalami janji Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya apa saudara? Lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau kita nuruti perintah Tuhan, kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Fokus saja kepada apa yang Tuhan katakan. Pada programnya Tuhan. Jangan pada programnya iblis, nanti kita lelah, kita capek. Sehingga wajah saudara lebih boros dari umurnya. Bergumul terus. Ya, hari-hari bergumul. Nah yang suruh bergumul itu sopo? Tuhan suruh berdoa enggak bergumul saudara. Ya terus kita lihat contoh saudara ngasih. Ya contoh seorang bapak yang enggak baik. Tapi tetap anak harus hormat dengan bapaknya. Walaupun bapaknya enggak baik. Kenapa? Karena Tuhan yang perintahkan kita harus menghormati orang tua kita. Kalau saudara mau maksimal, kalau saudara mau janji Tuhan digenapi, kecuali enggak mau ya monggo. Tatkala saudara mau bagaimanapun keadaan bapak saudara, saudara harus menghormati dia. Itu dia mentor yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Jadi saudara ngasih, Nuh ini saudara, dia suka mabuk. Punya kebiasaan jelek yaitu mabuk. Mabuk itu enak enggak saudara? Pertama-tama enggak enak. Lama-lama enak enggak saudara? Enak. Makanya orang sudah biasa mabuk, kalau enggak mabuk bagaikan malam tak berbintang. Ngerokok enak enggak saudara pertama? Enggak enak, coba teruskan. Lama-lama enak saudara. Enggak percaya, silahkan coba.
Kalau saudara coba, susah untuk berhenti. Saya pernah ngomong dengan teman saya, udahlah Pak, kalau ada jemaat yang ngerokok biarin aja. Loh kok biarin gimana? Dia pasti berhenti Pak. Kok bisa berhenti? Ya iya. Berhenti pertama karena sakit, berhenti yang kedua karena mati. Udah biarin aja. Ini berarti udah kesel banget sama jemaatnya. Di ngomongin keras tersinggung, di ngomongin pelan gak mau denger, terus mau diapain? Mau diapain? Gak kesana loh ya, saya kesana. Bahkan ada yang ngeyel dengan saya. Pak, kenapa merokok dilarang? Kan gak ada ayatnya. Betul, merokok tuh gak ada ayatnya. Betul, sampean bener. Kalau ingin cari ayat, adalah kita kasih contoh. Apa tuh Pak? Judi juga gak ada ayatnya. Jadi kalau merokok monggo, kalau judi juga monggo. Cuma saran saya, Bapak tuh kalau makan berdoa enggak? Ya berdoa Pak. Nah ini saran saya sebagai pendeta. Boyo sampean kalau mau merokok, boyo berdoa dulu. Tuhan saya mau merokok berikan kenikmatan dan tidak ada efek negatif dan jantung saya tetap baik-baik. Dalam nama Tuhan Yesus dikaplok malaikat saudara. Saya dulu enggak merokok diledek saudara sama teman-teman saya. Wah Gideon kamu laki-laki enggak ngerokok kayak bencong saja. Waduh, saya tersinggung saudara. Padahal ini saya itu pria sejati. Dibilang bencong gara-gara enggak merokok. Saya orang desa, suatu saat saya pergi ke Solo diajak teman saya malam-malam. Nah dia lewat suatu daerah yang banyak anak-anak nakal di pinggir jalan itu. Dulu di daerah saya di Denpasar seperti itu. Di situ ada bencong-bencong. Saya lihat, loh itu kok seperti itu. Oh itu bencong Pak, itu laki. Oh ya gitu. Dan setelah saya pulang ke rumah, saya ngomong sama teman saya, kamu salah. Gak merokok itu bukan bencong, tapi pria sejati. Loh kau tahu Pak Mas Gideon? Iya, karena saya baru pulang dari Solo malam-malam, semua bencong merokok. Gak ada bencong gak merokok itu gak ada. Yang gak merokok itu pria sejati. Amin saudara. Tapi yang merokok adalah itu. Saudara yang ngomong loh. Ya. Berikutnya kita baca sama-sama. Maka Ham bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jadi Nuh itu punya anak 3, Sem, Ham dan Yafet. Waktu lihat Ham itu lihat bapaknya mabuk dan telanjang digosipkan. Bukan ditutup malah digosipkan. Itu kalau dulu sudah ada handphone itu malah dipoto itu. Kurang ajarnya Ham itu seperti itu. Kebetulan bapaknya salah. Tapi bagaimana saudaraku Sem dan Yafet? Kita akan lihat saudara. Sama-sama ya 3, 2, 1. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua lalu mereka berjalan mundur. Mereka enggak mau lihat aurat bapaknya. Dikasih kain lalu mundur, ditutup aurat bapaknya. Saudaraku yang kasih, 2 orang ini menghormati bapaknya meskipun dia salah. Apa yang terjadi saudara yang kasih? Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Terus setelah, enggak usah lihat saudara, ikut baca aja. Saudara lihat apa? Di sini enggak ada apa-apa. Yang melihat aurat ayahnya itu Ham. Jadi saudara enggak usah lihat, saudara baca saja. Ih, Pak Gideon apa sih maunya? Baca, oke baca ya, 3, 2, 1. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Anaknya dikutuk dan kena kutuk saudara. Jadi orang percaya itu hati-hati. Ngomongnya walaupun gak benar itu diurapi loh saudara.
Ya, makanya ngomong kepada anak kita yang bagus. Dan keturunan Ham itu dikutuk. Menurunkan bangsa-bangsa yang dikutuk. Ya, kalau menurut sejarah keturunan Ham itu adalah orang-orang yang berkulit hitam. Lagi katanya terpujilah Tuhan Allah Sem. Nah ini Sem tidak ngerumpi, tidak menggosipkan aurat ayahnya. Tetapi Sem diberkati, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Terus Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang membuat Sem dan Yafet diberkati? Kuncinya adalah karena dia menghormati bapaknya sekalipun bapaknya melakukan kesalahan. Makanya bapak-bapak kalau udah salah jangan ngeyel, apalagi anaknya dikutuki lagi. Ya kalau dia sudah salah dikutuki ya tambah brengsek saudara yang kasih. Harus dikatakan sesuatu yang baik untuk anak-anak kita. Nanti mereka akan diubah oleh Tuhan karena perkataan kita. Amin saudara. Sem dan Yafet diberkati Tuhan. Karena apa? Jawabannya sederhana. Karena mereka menghormati bapaknya. Usia kenapa dia diberkati Tuhan begitu luar biasa. Yang pertama dia menghormati ibunya. Yang kedua dia menghormati bapaknya karena memberikan keteladanan dalam hidupnya. Dia punya mentor. Kalau anak-anak itu luar biasa itu bapak berarti bapak ibunya lebih luar biasa. Kalau saudara sering lihat di postingan, saudaraku di video. Kalau ada orang yang gak punya tangan, gak punya kaki bisa segalanya bisa. Ya dulu ada Pastor Nick juga pernah. Saudara ngasih itu luar biasa anaknya tapi orang tuanya lebih luar biasa. Haleluya ya. Kita lihat berikutnya. Jadi mentor yang pertama ibunya. Dia menghormati ibunya. Dia nurut apa yang dikatakan ibunya. Yang kedua, dia meneladani apa yang dilakukan bapaknya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah karena dia punya pemimpin rohani yang luar biasa. Jadi saudaraku, dan pemimpin rohaninya itu namanya Imam Zakaria, Nabi Zakaria. Jadi saudaraku baik ibu maupun bapak dan hamba Tuhan itu adalah satu paket. Kalau saudara, anak saudara menjadi maksimal, 3 hal ini saudara harus hormati dan harus taat. Yang pertama ibu, yang kedua bapak, yang ketiga adalah bapak rohani kita atau hamba Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan biasakan saudaraku anak-anak kita menghormati hamba Tuhan. Meskipun mungkin mereka tidak sempurna ya. Tetapi saudara bisa belajar dari kelebihannya dan kepada juga belajar dari kekurangannya. Sama dengan kita juga bapak atau ibu ya. Mari kita lihat saudara yang kasih. Ibrani pasal 13 ayat 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Tadi saya berkunjung pada satu keluarga. Gimana anakmu? Anaknya dulu senang melayani Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang hidupnya diberkati. Tatkala diberkati lalu dia cerita. Gimana anakmu tetap setia kepada Tuhan? Kelebihan anakmu itu luar biasa. Dia tetap melayani Tuhan. Karena pernah ikut saya. Dia katakan, waduh anak saya sekarang sudah malas ke gereja. Loh kok bisa? Ya karena dia sak melihat pemimpinnya. Waduh. Hal itu diizinkan Tuhan terjadi supaya anakmu fokusnya hanya kepada Tuhan dan tidak ada orang yang sudah sempurna. Pemimpin-pemimpin kita juga perlu waktu untuk disempurnakan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saya gembala sidang. Jemaat kalau mau tidur ya tidur saja. Bangun-bangun mungkin hanya karena pengen ke toilet. Kalau hamba Tuhan enggak kayak gitu saudara. Kadang-kadang kami bisa dibangunkan jam berapa saja untuk berdoa dan diingatkan Tuhan tentang jemaat yang harus kita doakan.
Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah ngobrol sama teman-teman. Teman-teman saya katakan, kita hamba Tuhan juga manusia Pak. Oh iya, justru karena manusia itu jadi hamba Tuhan. Maksudnya gimana Mas? Ya kita kan punya privasi. Oh iya betul. Saya kalau udah waktunya jam 10 malam, handphone tak matiin Pak. Saya butuh istirahat. Ya kita bagus ya, kelihatannya bagus. Saya ikut-ikutan, tak matiin juga saudara. Tapi waktu handphone saya matikan malam-malam, Tuhan itu saudaraku menegur saya. Dia menegur di hati saya, dia mengatakan apa? Hambaku Gideon, kamu jadi hamba Tuhan hanya siang hari. Malam hari kamu gak jadi hamba Tuhan. Waduh, akhirnya itu waktu itu saya minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, saya jadi hamba Tuhan siang malam 24 jam Tuhan. Lalu ada orang katakan, loh kita kan butuh istirahat. Ya jemaat juga tahu pendeta butuh istirahat. Gak mungkin jemaat itu saudara ngasih telepon hamba Tuhan kalau gak penting. Justru tengah malam itu telepon yang penting saudara. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sekarat. Bahkan saya pernah ada 2 kali jemaatnya kecelakaan langsung meninggal. Jadi saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah beratnya seorang hamba Tuhan. Kalau saya bisa menikmati pelayanan, kalau gembala saudara menikmati pelayanan, itu karena Tuhan, bukan karena lihat jemaatnya. Amin saudara. Karena Tuhan, sama dengan tadi, suami mengasihi istri, itu karena Tuhan. Istri tunduk pada suami, itu karena Tuhan. Lakukan karena Tuhan, saudara gak akan pernah kecewa dalam hidup ini. Makanya ada satu lagu lama bunyinya gini, saudara. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Terus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Kalau kita ikut Yesus pasti tidak pernah kecewa. Kalau saudara ikut daging, tiap hari akan kecewa saudara. Kalau nuruti daging saudara. Makanya kita harus ikut Yesus. Amin. Tidak ikut daging kita. Ya. Kita baca selanjutnya, selesai. Ya. Dengan jalan, mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau hamba Tuhannya berkeluh kesah, terpaksa karena jemaatnya tidak mau taat, saudara kasih, yang rugi saudara. Itu ayatnya saudara. Haleluya. Makanya saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tadi saya baru ngobrol dengan Pak Gembala. Kita melayani karena kita melihat upah dari surga, bukan upah di bumi. Karena upah di bumi itu berhenti sampai ke kuburan saudara. Kita enggak akan bawa. Tetapi tatkala kita masuk surga nanti, ada kemuliaan-kemuliaan kita dapatkan sebagai seorang hamba Tuhan yang setia sampai akhirnya. Amin saudara. Makanya pelayanan kita jangan mau dihargai apapun dari dunia ini. Ya, tapi pelayanan kita lakukan karena kita merindukan mahkota di surga. Amin saudara. Mau diberkati oke, mau dapat sesuatu oke, enggak ya oke. Suruh masuk desa ya oke, saya pernah masuk pedalaman ya oke. Karena Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan. Apalagi hamba Tuhan itu kadang-kadang serba salah, makanya saudaraku yang kasih harus dawa ususnya, jembar hati ini. Kalau pendetanya kurus, baik pendeta kok kurus, enggak diberkati. Kalau pendetanya gemuk, pendeta kok gemuk, jarang puasa ya. Nah, terus maunya apa? Ya. Saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada teman saya menggembalakan, dia pengusaha. Jemaatnya curhat ke saya, bagaimana Pak gembala saya bisa maksimal memperhatikan saya. Loh kenapa? Ya karena dia sibuk ngurusi bisnis. Nah dia sibuk ngurusi bisnis supaya apa? Supaya bisa memberkati gereja saudara. Kalau dia misalkan berhenti bisnis dia menggembalakan, nanti dia cerewet lagi itu sih. Terus maunya apa saudara ya? Tapi saya yakin jemaat sini enggak saudara. Amin saudara. Amin saudara. Enggak usah takut-takut, enggak ya saudara ya. Amin.
Lo malah gak ngomong, tadi amin, sekarang malah gak ngomong. Jadi saudaraku, hiburan hamba Tuhan itu adalah kalau dia melihat jemaatnya taat. Itu hiburan, itu upah, haleluya. Sehingga kita melakukannya dengan sukacita. Amin. Amin saudara, haleluya. Saya tadi datang ditanya Pak Gembala, sendiri Pak? Toktil? Iya sendiri. Ya kalau kita lakukannya karena Tuhan kita senang aja. Saya didampingi anak saya puji Tuhan, kapan tuh didampingi istri saya juga puji Tuhan. Saya sendiri dari Denpasar, pulang Denpasar sendiri juga enggak apa-apa. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, itu membuat kita bersuka cita. Amin saudara. Jadi puji Tuhan. Jadi kalau orang berhasil itu bisa dipelajari. Kalau orang yang diberkati bisa dipelajari. Enggak otomatis. Kenapa usia umur 16 tahun jadi raja dan memerintah 52 tahun begitu panjang. Ada yang bisa dipelajari kenapa seperti itu. Yang pertama karena dia mempunyai mentor ibu yang baik. Yang selalu mengarahkan anaknya atau menghormati bapaknya. Dan akhirnya menghormati Tuhan. Saya pernah saudara ngasih mendoakan orang sakit kanker disembuhkan Tuhan. Saya pernah mendoakan orang buta melihat di Surabaya. Tapi saya di Denpasar pernah mendoakan orang pilek 6 bulan gak sembuh saudara. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa kok susah banget ya? Karena Bapak ini gak percaya kepada janji Tuhan. Bahwa darah Yesus sanggup menyembuhkan. Kenapa dia gak percaya? Karena Bapak ibunya kalau janji sering gak ditepati. Makanya Tuhan berjanji dia juga paling-paling sama dengan ibu saya. Tuhan itu paling-paling sama dengan bapak saya. Janji gak ditepati. Makanya sulit. Kalau saudara suka mengingkari janji, sulit anak kita untuk percaya pada janji Tuhan. Harus dimulai dari yang kelihatan dulu. Saudara janji harus ditepati. Kalau gak bisa menepati, di reschedule. Harus ada perjanjian lagi kapan mau ditepati. Amin saudara. Supaya anak-anak kita mudah percaya pada firman Tuhan. Jadi yang ketiga yang terakhir tadi. Karena Uzia, saudaraku dia punya bapak rohani yang baik. Punya hamba Tuhan yang baik. Yaitu Sakaria. Ibunya baik, bapaknya baik, hamba Tuhannya baik. Tapi ingat saudara, kunci semua itu di Uzia sendiri. Walaupun bapaknya baik, ibunya baik, gembalanya baik. Tapi kalau Uzia tidak mau taat dan setia, tidak bisa terjadi saudara. Maka kuncinya selain ada mentor, dia sendiri yang punya keinginan untuk hidupnya dipengaruhi oleh mentor-mentornya. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Silahkan tim musiknya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami kalau kami tidak taat pada orang tua jasmani kami. Bahkan orang tua rohani kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami menghormati mereka dan taat. Sehingga kami pun akan punya anak-anak yang taat. Apa yang kami tabur, kami akan tuai. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Taat-Mu sempurna
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Angkat tanganmu dan saudara tirukan saya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. firman-Mu malam hari ini. Firman-Mu malam hari ini. Biar kami menjadi pribadi Kami menjadi yang selalu mau belajar pada mentor-mentor kami, pada ayah kami, pada ibu kami, bahkan pada gembala kami. Kami mau belajar taat dan setia, sehingga kami akan mengalami janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami kalau kami pernah menggosipkan orang tua kami, orang tua rohani kami. Ampuni kami Tuhan. Dan malam hari ini berikan pada setiap kami hati yang taat dan setia. Dalam nama Yesus. Penyerta sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh luar biasa, kami mendapatkan sesuatu yang baru. Semua kami jalani karena itu perintah Tuhan. Ajar kami menghormati Tuhan, taat Tuhan, dan tetap setia Tuhan. Baik kepada ayah kami, ibu kami, pemimpin rohani kami, terlebih lagi kami boleh taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa memberkati hamba-Mu dimanapun melayani Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas. Kami persilakan. Kita mau berdoa lagi. Bapak, terima kasih, kami menaikkan syukur. Terima kasih buat sepanjang hari ini. Begitu besar kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami nikmati setiap saat Tuhan. Kami bersyukur semuanya. Tuhan Yesus sungguh sangat teramat baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami percaya Tuhan memberi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, hati yang taat, hati yang setia kepadamu Tuhan. Supaya kami juga taat dan setia kepada segala hal apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami. Tuhan beri kami rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera. Bahkan Tuhan menyediakan bagi kami hari depan yang cerah dan penuh harapan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Tuhan Yesus sangat baik. Berkati hamba-Mu Pak Gideon ya Tuhan, yang sudah memberkati kami di tempat ini Tuhan. Firman-Nya yang luar biasa membuat kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, usaha pekerjaan apapun itu Tuhan. Biarlah semuanya
untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tiba saatnya kami mau memberikan korban syukur ya Tuhan. Berkati kami semua dan kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya bacakan beberapa pengumuman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Gideon. Firman-Nya luar biasa Pak, memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Ada? Gak ada ya? Ya, saya lanjutkan dengan membaca pengumuman. Hari Rabu kita ada FA, tapi untuk minggu ini diganti hari Selasa. Ingat ya Bapak Ibu, FA minggu ini diganti hari Selasa. Karena untuk memperingati 40 hari Mama dari Lisa ada di surga, bukan naik di surga, tapi ada di surga, 40 hari sudahan. Hari Jumat pukul 7:30 ada doa malam, hari Sabtu ada latihan musik, pukul 7, hari Minggu pukul 6 sore ibadah raya, pukul 6:30 sekolah minggu. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita semua sama-sama berdiri. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada saat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama, kami boleh bersekutu, dan kami boleh menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu pada saat malam hari ini. Teristimewa kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami boleh menghormati ayah dan ibu kami. Oleh karena kuasa daripada Tuhan sendiri, kami boleh menghormati ibu kami. Oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hati kami boleh menghormati ayah kami. Oleh karena kuasa Tuhan pula, kami boleh fokus kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Dan sebentar beliau akan kembali ke Denpasar. Penyertaan-Mu ada sepanjang perjalanan. Hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami masih berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tahun depan kami akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Dan biarlah Engkau turut campur tangan dalam perencanaan ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dan Engkau akan memberikan satu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami. Berkati Wakil Presiden kami. Berkati para menteri, Bapak Kapolri kami, Panglima TNI kami. Kami serahkan semua para pemimpin-pemimpin kami di tangan Tuhan. Dan kami percaya beliau-beliau ini adalah pilihan-Mu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada Tuhan. Kau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami. Serta seluruh jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka. Berkati Bapak Bupati kami, berkati kesehatannya dan segala keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik buat masyarakat Kota Jembrana. Terima kasih Bapak. Saudaraku, mari kita angkat tangan. Siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkel, usaha rumah makanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatanmu. Saudaraku, Tuhan mau engkau tetap naik, tidak turun. Dan engkau tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati, katakan bersama-sama, amin. Selamat malam saudara, sampai ketemu minggu depan.